Okay, good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Very well, thank you. Ya, lama sekali ya nggak ketemu ya. Berarti berapa? 2 minggu. Ya, 2 minggu tidak bisa Zoom ya karena memang ada sesuatu hal terpaksa ke pembelajaran kita 2 minggu kemarin untuk bahasa Inggris kelas 9 saya ganti melalui WA Group dan Google Form ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Zoom meeting. Nanti saya karena kemarin kan pas minggu kemarin ada beberapa anak bahkan banyak ya yang menanyakan tentang tugas yang berkaitan dengan either dan neither. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dulu, makanya saya share tentang either dan neither nanti bisa kalian kerjakan kembali. Ya. Nah, selain itu nanti kalau neither dan either-nya sudah selesai, kita ke chapter berikutnya. Buku paketnya disiapkan ya. Buku paketnya disiapkan untuk chapter yang keempat. Gitu. Jadi buku paket disiapkan dan catatannya disiapkan. Nah, terima kasih bagi yang sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat juga, dan teman-teman yang belum bisa mengikuti atau mungkin belum masuk, mudah-mudahan mereka juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa kalian absen ya. Ya, bagi yang belum absen silahkan absen terlebih dahulu. Tuh. Ya, kalian simak PPT yang akan saya buka pada pagi hari ini. Saya awali dari materi either and neither terlebih dahulu. Ya, sebentar ya. Either or, neither, nor, and both. Ya, ini hampir sama sebenarnya ya. Either or ini dan neither, nor, serta both ini satu keluarga, satu rumpun. Ya. Nah, apa itu pengertiannya? Nah, pengertian either, nih ya, pengertian either or. Kalau dalam bahasa Inggris ini biasanya digunakan setelah kata kerja, ya, kata kerja yang berbentuk negatif. Kata ini itu juga digunakan untuk memberikan persetujuan tentang sebuah pendapat. Jadi pendapat seseorang itu kan mungkin berbeda-beda. Nah, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian untuk menyanggah pendapat orang tersebut itu dengan kata either or atau neither or. Nah, either ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah pilihan dari dua opsi, dua pilihan. Mungkin kalian sukanya warna abu-abu, sedangkan kalian itu diberi pilihan abu-abu dan biru. Nah, kalian mengungkapkan pendapat kalian, mengungkapkan pilihan dengan kata either. Praktisnya dalam bahasa Indonesia, kata ini mempunyai makna serupa, yaitu maknanya antara atau. Tuh, jadi untuk menentukan dua pilihan ya, menentukan dua pilihan dari benda. Nah, tetapi kedudukan benda ini itu sama. Ya, misalkan baju ya baju sama cuma warna. Tentang makanan ya makanan yang sebanding. Kalau rendang ya mungkin dengan apa? Dengan semua sama-sama daging gitu. Tidak antara rendang dengan tempe itu yang enggak. Antara baju dengan kaos kaki itu kan jomplang. Jadi perbandingannya itu sama atau sebanding. Ya, nah ini untuk mengungkapkan pendapat kalian, menunjukkan pilihan mana yang akan kalian pilih. Nah ini berarti atau mempunyai makna serupa, yaitu antara. Either ini sering ditemui nah, maka gandengannya atau disatukannya itu dengan kata or, either or. Gitu. Ya, jadi nanti kalian tidak usah bingung kok ini ada either sendiri, ada or sendiri, itu tidak. Ini biasanya digandeng, disatukan dengan kata or. Either pasangannya or. Kalau neither pasangannya nanti dengan nor. Nah, ada 4 bagian yang biasanya ini menggunakan kata either. Nah, keempat bagian ini
terdiri dari pronoun, kata ganti ya. Dalam bahasa Indonesia pronoun itu kata ganti. Kemudian ada conjunction ya, yang beberapa waktu lalu kita juga sudah ketemu dengan conjunction, atau dalam bahasa Indonesia berarti kata penghubung. Kemudian ada adjective yang dalam bahasa Indonesia berarti kata sifat, dan yang terakhir bagian ini adalah adverb atau kata keterangan. Nah, kata ini, keempat bagian ini yang biasanya menggunakan either. Tuh, ya. Nah, sekarang kita ke contoh supaya kalian lebih paham. Contoh kalimatnya ya, yang menggunakan kata either. Either one of the girls would make it to the final. Nah, yang berarti salah satu dari para gadis itu akan masuk ke babak final. Jadi salah satu ya di antara banyak gadis, banyak anak perempuan. Ini kan perbandingannya sebanding. Ada banyak anak perempuan. Nah, ini mungkin hanya ada satu yang dapat masuk ke babak akhir. Jadi memilih ya. Nah, kata either dari kalimat ini sebagai contoh peran dari pronoun. Jadi kata either di atas ya, ini sebagai pronoun. Pronounnya yang mana? Nah, pronounnya itu dari kata girls, para gadis atau anak perempuan. Nah, ini sebagai pronoun. Itu contoh yang pertama. Terus ada lagi contoh lagi. My friend offers me either going to Japan or staying in Iceland for our graduation trip. My friend offers me either going to Japan or staying in Iceland for our graduation trip. Teman saya menawarkan, ada dua pilihan ya. Teman saya menawarkan pergi ke Jepang atau bermain ski di Islandia untuk perjalanan atau trip kelulusan kami nanti. Memilih mau pergi ke Jepang atau bermain di Islandia. Ini kan sama-sama menyenangkan ya, sama-sama piknik, sama-sama jalan-jalan ke luar negeri juga kalau bagi kita yang di Indonesia. Perbandingannya itu sama. Nah, ini kita menggunakan either. Nah, either di kalimat ini tuh fungsinya sebagai apa? Sebagai conjunction atau kata penghubung dari dua kalimat. Kok dua kalimat? Nah, kita lihat lagi. Kalimat yang pertama, my friend offers me either going to Japan. Itu kalimat yang pertama. Or, ada kata or di sini, ya. Nah, ini yang untuk menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat keduanya, skiing in Iceland for our graduation trip. Tuh, jadi intinya kalian bisa menggunakan kata either saja, tetapi kalau itu hanya satu kalimat. Nah, kalian bisa menggunakan kata either or itu kalau kalimatnya ada dua atau dua kalimat. Contohnya ini, my friend offers me either going to Japan or skiing in Iceland for our graduation trip. Nih, jadi bisa menghubungkan dua kalimat dengan menggunakan kata or. Nah, or di sini itu sebagai conjunction atau kata hubung. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, I either walk to work or take the bus. Ada berapa kalimat di sini? Ada dua ya, ada dua. Kalimat yang pertama, she might either walk to work or kalimat keduanya take the bus. Nah, ini artinya dia mungkin saja bisa jalan kaki ke tempat kerja atau naik bis. Jadi perbandingannya itu yang sebanding. Tuh, itu contohnya. Itu untuk either. Nah, sekarang yang untuk neither. Neither pengertiannya bagaimana? Pengertiannya itu sebenarnya sama dengan either, ya. Jadi ini fungsinya untuk sama saja memberikan persetujuan atau kesepakatan atas sebuah pernyataan. Nah, kosakata ini ditempatkan atau letaknya ini sebelum kata positif. Jadi kalau neither ini biasanya lebih kita temukan di kalimat negatif ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan kita mengenal ada 3 kalimat ya, positif, negatif, and interrogative. Nah, ini kalau neither itu biasanya itu lebih banyak ditemui di kalimat negatif. Nah, letaknya
karena ini biasanya berdiri dari dua kalimat, itu letaknya sebelum kata positif. Nanti kita ke contoh supaya lebih jelas. Nah, kosakata ini biasanya itu digunakan untuk menolak dua kemungkinan. Contohnya apa? Mungkin kan ada anak yang tidak suka bakso dan tidak suka soto, tapi sukanya mie ayam. Nah, kalau ditawari soto dan bakso, mau tidak? Tentu tidak mau, lebih pilih ke mie ayam. Makanya untuk menolaknya, kalau dalam bahasa Inggris itu menggunakan neither nor. Kemudian ada lagi yang tidak suka warna biru dan warna kuning, karena lebih suka warna merah. Diberi baju untuk dengan warna biru dan warna kuning, pasti juga akan menolak karena lebih suka warna merah. Nah, ini kita menolaknya dengan menggunakan kata neither or, neither nor. Ya, jadi kalau dua pilihan nanti ya pakai neither nor. Tapi kalau cuma satu kalimat, menggunakan kata neither saja. Tuh ya. Nah, kata ini digunakan untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan ya untuk pernyataan yang negatif tadi, ya menolak ya. Kemudian kata neither ini itu sama seperti either. Jadi neither itu nanti akan kita temui dalam kalimat yang biasanya juga menggunakan kata pronoun atau kata ganti, conjunction, kata penghubung, adjective, kata sifat, dan adverb ini kata keterangan. Nah, penggunaan neither yang sebagai pronoun, conjunction, adjective dalam kalimat ini mengandung makna atau berarti bukan salah satu atau bukan kedua-duanya. Tidak semua, gitu ya. Itu artinya. Tidak semuanya, tidak kedua-duanya. Itu arti dari kata neither. Nah, ini contohnya. Untuk contoh neither ya. Neither of football teams has arrived yet. Nah, tidak ada satupun tim sepak bola yang sudah datang. Jadi dari kesebelasan belum ada satupun yang datang. Nah, ini yang sebagai fungsi dari pronoun. Pronounnya yang mana? Dari kata football. Ya, pronoun atau kata ganti football, pemain sepak bolanya. Tuh, kemudian contoh kedua. Aris is not playing basketball and neither am I. Sama perbandingannya itu sebanding ya. Aris tidak akan bermain sepak bola dan saya pun juga tidak. Jadi kedua-duanya itu tidak akan bermain sepak bola karena mungkin kedua-duanya itu tidak menyukai basketball, menyukai bola basket. Kedua-duanya tidak menyukai, makanya mereka tidak memilih ini. Contohnya ini ya. Nah, dalam kalimat ini yang kalimat Aris is not playing basketball and neither am I. Nah, dalam kalimat ini, neither-nya ini berfungsi sebagai adverb atau keterangan yang menjelaskan bahwa Aris ini tidak bermain bola basket dan saya pun juga tidak akan bermain bola basket. Ini contoh neither. Nah, kesimpulannya, jadi intinya either ini digunakan untuk memilih salah satu ya di antara kedua pilihan. Nah, either ini selalu memiliki dua pilihan subjek yang mana kedudukannya itu sama atau sebanding. Tidak hanya either, neither pun juga sama. Jadi dua-duanya itu kedudukannya itu sebanding. Membandingkan bendanya itu yang sebanding, yang hampir sama ya, tidak terlalu jauh. Kalau uang 50.000 ya dengan uang 60.000 misalnya ya. Jangan 50.000 dengan 500.000, itu jangan. Atau kalau baju tadi, baju dengan baju atau baju dengan celana. Dengan baju dengan kaos kaki atau mungkin dengan kaos dalam, itu kan tidak sebanding. Nah, jadi intinya membandingkan bendanya itu yang sama, yang hampir sama atau yang sebanding. Nah, susunannya, nah kalau kalian itu menanyakan susunannya nanti urutannya bagaimana, Bu? Nah, susunannya, jika either ini letaknya di depan, maka predikat dalam kalimat ini menyesuaikan subjek yang terakhir. Nah, urutannya ini, either ditambah dengan noun atau kata benda, ditambah dengan kata or, itu kalau kalimatnya ada dua. Ya, kalau cuma satu ya berarti tidak usah pakai either saja seperti yang tadi sudah ada di contoh. Nah,
either ditambah noun atau kata benda ditambah or, kemudian plural noun. Kemudian ditambah plural verb. Itu yang pertama. Atau yang kedua, plural itu sama dengan jamak ya, atau yang subjek itu lebih dari satu. Nah, kemudian yang kedua, rumus yang kedua atau susunan yang kedua, either ditambah kata noun atau kata benda, kemudian ditambah or, ditambahkan singular, singular itu yang subjeknya itu jumlahnya satu, ya, kemudian ditambah dengan singular verb. Ini untuk urutannya, ya. Kemudian neither, neither itu apa? Tadi artinya neither adalah keduanya atau tidak memilih salah satunya, ya, karena lebih menyukai yang lain. Contohnya tadi kalian tidak suka warna biru dan kuning karena lebih suka warna merah. Sedangkan kalian diberi pilihan mau biru atau mau kuning. Ya, tidak semuanya. Jadi nanti menggunakan kalimatnya atau menolak tawaran tersebut dengan menggunakan kata neither. Nah, kemudian kalian mungkin menemukan kata both. Kalau both itu apa sih? Both ini kedua-duanya artinya. Ya, jadi sama untuk membandingkan atau untuk memilih benda yang ditawarkan ke kalian. Nah, kalian itu menyukai kedua-duanya. Nah, both of red and yellow, I like it. Antara merah dan kuning, saya menyukainya. Jadi semuanya itu disukai. Nah, kalian mengungkapkan kalimat tersebut dengan menggunakan kata both. Nah, tuh. Jadi ini kesimpulannya. Nah, untuk either and neither. Ada yang mau tanya dulu tentang either and neither sebelum kalian mengerjakan tugas yang saya berikan? Jadi intinya ini itu sama. Either and neither itu intinya sama seperti agree and disagree, ya, setuju atau tidak setuju. Itu jadi intinya sama, tapi cenderungnya kalau yang agree and disagree itu untuk pendapat, ya, untuk pendapat. Nah, kalau yang either and neither ini lebih ke kata benda, benda-benda yang ditawarkan ke kalian, kalian disuruh milih mau yang mana. Itu. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaannya sebenarnya itu hampir sama seperti agree and disagree. Makanya materi ini dijadikan satu dengan materi yang kemarin. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh tanya atau boleh chat. Ada yang mau tanya? Kalau mau lihat yang tanya di mana, Pak? Sebelum masuk materi yang kedua, kalau sekiranya kalian itu sudah ada bayangan atau sudah paham nanti untuk mengerjakan soal atau latihan yang saya berikan kemarin, nah nanti baru kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Tapi kalau ada yang masih bingung atau belum jelas, silahkan kalian tanyakan, boleh chat atau boleh melambaikan tangan untuk bertanya. Yang mau tanya? Oh tidak ya, Amelia tidak tanya. Sudah jelas Amelia? Sudah ada bayangan, Wina? Yang lainnya? Sudah. Yang lainnya gimana? Sudah, ya. Nah, kalau sudah ada bayangan atau paling tidak itu sudah ada gambaran bagaimana nanti menjawab pertanyaan atau menjawab soal yang kemarin saya berikan untuk kalian. Nah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya itu materi dari chapter yang keempat di buku paketnya kalian. Chapter yang keempat, dibuka bukunya. Ya, chapter keempat itu tentang label intinya. Apa itu label? Nah, label yang akan kita pelajari di chapter keempat ini itu saya khususkan ke label yang makanan dan obat-obatan terlebih dahulu, ya. Itu karena label itu ada banyak. Label itu bisa label tentang jadi label ini kan
Intinya label itu letaknya itu ada di mana? Di produk-produk tertentu. Ya. Nah, label itu apa? Label ini adalah informasi yang ada dalam kemasan produk. Nah, label is an information content the outer packaging of the product. Nah, letaknya itu biasanya ada di belakang sebuah produk. Kalau produk minuman ya biasanya kan ada ya di belakang itu, di belakang kotak minumannya atau botolnya itu nanti ada label. Ya, isinya itu informasi tentang kemasan atau kandungan tertentu dalam produk tersebut. Tuh. Nah, label ini tuh ada banyak sekali. Ada label makanan, ada label obat-obatan, ya produk obat-obatan, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Nah, yang kita pelajari hari ini itu tentang makanan dan obat-obatan terlebih dahulu. Ya, tentang makanan dan obat-obatan. Nah, tujuannya apa sih? Kok ada label dalam sebuah produk? Nah, tujuannya to give detailed information about the product. Jadi memberikan informasi yang rinci tentang produk tersebut. Ya, informasinya apa saja? Nah, contohnya ini kalian lihat. Ada label ya. Ini label apa? Makanan ya. Breakfast cereals. Nih, ada jelaskan mango, walnut, and royal jelly dan sebagainya. Kalian perhatikan dulu. Kalian sambil baca itu ya. Nah, dibaca dari layar HP atau komputer atau notebooknya kalian di rumah. Kalian simak label makanan ini. Disimak dulu. Kan di situ ada nutrition information, ada ingredients dan sebagainya, ada gambarnya ya. Gambarnya itu yang nanti itu bisa menarik pembeli. Gambarnya ini juga ada maknanya ya, tidak sembarang gambar ditaruh di situ itu enggak ada maknanya. Nah, nanti kalau yang gambar ini pun juga nanti kita akan pelajari kenapa dalam produk itu pasti ada gambar. Karena tujuannya apa? Itu nanti akan kita pelajari juga di materi selanjutnya. Ya, nah, tapi kita ini pelajari dulu isi dari labelnya. Nah, ini contoh label makanan. Ya. Kemudian yang kedua, ini contoh label obat. Ya. Obat apa sih? Nah, obat sakit kepala, obat sakit perut, yang mau bentuk cair, mau bentuk tablet. Nah, ini biasanya juga akan menampilkan, menyertakan label juga di dalam kemasannya, walaupun mungkin kemasan tersebut juga kecil-kecil banget dan tulisannya pun juga kecil-kecil, tapi pasti ada label. Ya, ini untuk produk obatnya. Ya, kalian simak dulu labelnya untuk obat-obatan. Ya, komplit ya, lengkap ya. Itu di rumah kalian pun juga saya yakin kalian juga pasti ada benda-benda atau barang-barang yang ada labelnya. Yang suka nyetok jajan ini ciki-ciki itu juga ada labelnya di belakang kemasan. Minuman pun juga ada. Ya, obat-obatan mungkin menyediakan vitamin di rumah ya, vitamin apapun itu juga akan ada labelnya di belakang. Kalian juga bisa menyimak secara langsung, tidak hanya dari PPT atau PowerPoint yang saya bagikan, kalian juga bisa menyimak secara langsung dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ya, nah itu yang namanya label. Jadi bentuknya atau gambarnya seperti apa sudah tahu ya, sudah paham ya. Nah sekarang on the food label we can find. Nah, kalau dari label makanan itu kita menemukan apa saja sih? Nah, dari label makanan kita itu bisa menemukan nama produk tersebut atau name atau biasa kita kenal dengan brand ya, brand atau merek. Jadi name or brand of the product. Nama produknya apa? Merek produknya apa? Kalau produk makanan namanya apa? Seperti yang dicontoh ini, nama produknya apa? Ini ada nama produknya, breakfast cereal. Ya, jadi sereal untuk sarapan, ya itu nama produknya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, yang kita temukan lagi dalam label makanan, ada description. Apa itu description? Description ini adalah penjelasan seputar produk atau jenisnya itu produk apa. Apakah produk makanan, produk minuman, atau obat-obatan. Ya, itu nanti dijelaskan ya, produknya. Nah, ini saya tampilkan lagi ya contoh produk makanannya.
Ini yang breakfast cereal. Nah, ini dijelaskan ya. Produk ini mengandung mango, walnut, and royal jelly. Low fat breakfast cereal contain mango, pieces, walnuts, and royal jelly. Nah, ini description-nya di sini. Nah, dijelaskan. Jadi untuk sarapan itu rendah kalori ya, mengandung sereal atau mengandung gandum yang tinggi dengan rasa mangga, kemudian dikombinasikan dengan kacang dan madu. Tuh, contohnya ya, penjelasan description-nya itu seperti itu contohnya. Kemudian ingredients. Apa itu ingredients? Ingredients ini adalah bahan-bahan. Bahan-bahannya itu apa saja. Jadi produk yang kalian makan atau produk yang kalian minum itu ada penjelasan tentang bahan-bahannya. Nah, contohnya ini, saya buka lagi contoh labelnya. Ingredients-nya ada whole grain wheat, ada rolled oats dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ingredients ini yang yang disertakan dalam label atau bahan-bahannya. Bahan-bahan dari breakfast cereal ada apa saja. Nah, tuh. Kemudian setelah ingredients ada apa lagi? Ada konten. Apa itu konten? Konten itu bukan konten yang bagaimana itu enggak. Konten ini yang dimaksud adalah amount atau sinonimnya itu amount. Jumlahnya, beratnya berapa gram gitu ya. Kalau produk jajan yang sering kalian makan itu kan juga ada ya. Nah, ini dari contoh labelnya berapa konten atau beratnya atau amount-nya. Nah, kontennya ini 1500 gram atau 500 gram. Tuh ya. Tuh, kemudian setelah berat dari produk tersebut, ada direction to store atau saran penyimpanan. Nah, saran penyimpanan itu karena kan produk makanan itu tidak semua itu harus disimpan di tempat yang sama, bisa disimpan di tempat yang berbeda, ya. Nah, biasanya saran penyimpanan ini misalkan diminta untuk disimpan di tempat yang sejuk, ya, atau disimpan di tempat yang kering. Tuh contohnya seperti itu. Jadi direction to store itu biasanya ada atau disertakan. Ya, kalau yang di sini ada nggak coba? Gitu, simpan di mana? Oh, ini tidak ada. Tapi nanti kalian juga bisa menemukan. Contohnya untuk makanan yang renyah ya, yang crispy itu, nah, biasanya disarankan untuk disimpan di tempat yang kering. Nah, kemudian ada expiration date. Apa itu expiration date? Atau expired ya, biasanya itu kalian mengenalnya juga dengan expired. Expiration or expired itu sama aja. Jadi tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya itu kapan? Tuh disertakan di situ tanggal kadaluarsanya. Nah, contohnya ini. Use by. Nah, baik itu digunakan sebelum tanggal 1 Desember 2010 misalnya atau tanggal berapa. Kalau tidak tanggal ya biasanya itu hanya menyertakan bulan dan tahun ya, kebanyakan itu bulan dan tahun. Itu expired date. Kemudian nutrition fact. Apa itu nutrition fact? Nutrition fact ini sama saja dengan serving size atau takaran saji. Ya, beratnya atau banyaknya dari volume makanan untuk sekali konsumsi itu berapa. Kemudian ada serving per container atau jumlah penyajian. Berapa kali kita makan ya, berapa kali kita menghabiskan satu kemasan itu, baiknya itu berapa kali kita makan, apakah sekali makan atau bisa digunakan untuk 2 atau 3 kali atau berapa kali. Nah, biasanya ada yang menyertakan serving per container. Kemudian ada amount per serving. Apa itu amount per serving? Amount per serving adalah jumlah zat dari makanan persajiannya. Ya. Kemudian ada daily value atau angka kecukupan gizi atau angka presentasi pemenuhan gizi. Nah, contohnya ini. Dari kalau yang tadi ada serving per package, serving per size. Nah, kemudian yang lainnya itu letaknya ada di nutrition information. Nah, contohnya ini. Serving per package-nya, insert number of serving. Jadi sekali makan kalian bisa
sekali makan ya, dihabiskan. Nah, ini kandungannya berapa gram itu sudah ada semua. Nah, kalian bisa menemukan informasi tersebut dari information ya. Itu untuk makanan. Ya, kita menemukannya itu ini ada nama, ada description-nya. Jadi nanti kalian kalau jadi pengusaha ya, pengusaha sukses itu membuat pabrik apa begitu produk makanan atau minuman mungkin. Nah, jangan lupa kalian itu membuat label dari produk kalian ya. Produknya namanya apa, deskripsi gimana, ingredients atau bahan-bahannya apa ya. Tunjukkan bahan-bahan yang berkualitas. Ini juga supaya bisa menarik pembeli juga ya. Kemudian konten atau amount-nya, jumlah atau berat dari kemasan produk itu berapa, direction store, saran penyimpanannya, jadi komplit semua ini. Jangan lupa disertakan untuk label. Untuk label makanan. Nah, sekarang label obat-obatan. Ini label obat. Apa yang dapat kita temukan di label obat? Ya. Nah, we can also find, kita juga bisa menemukan label di obat-obatan. Contohnya ini. Biasanya itu kita menemukan ada active ingredients, zat aktif dan fungsinya. Fungsinya itu untuk apa? Kalau obat ya obat sakit kepala atau obat sakit gigi gitu ya. Zat aktifnya itu namanya apa dan fungsinya itu bagaimana? Dijelaskan. Kemudian ada uses, khasiatnya atau gunaannya. Kalau obat sakit kepala ya langsung menuju ke pusat sakit kepala misalkan. Atau sakit gigi ya langsung menuju ke pusat sakit giginya, atau sakit perut ya bagaimana dijelaskan ya usesnya. Kemudian ada warning. Warning ini peringatan atau waspada ya, atau lebih kita kenal dengan efek samping. Nah, kalau obat itu kan biasanya ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu apa ya? Mungkin kalau obat itu lebih kita biasanya itu menemukan obat yang kalau dalam pemakaian jangka panjang itu bisa merusak fungsi hati misalkan, atau kalau kita itu overdosis kita ini bisa diare atau bagaimana ya. Nah, itu biasanya disertakan dalam warning, peringatannya atau efek sampingnya itu apa saja. Nah, yang berikutnya ada direction atau dosis, aturan pakai ya. Dosisnya itu berapa sekali minum, kalau bentuknya tablet ya berapa tablet kita minum dalam sekali kita konsumsi. Kalau mungkin sehari 3 kali 1 tablet ya berarti 1 tablet berapa sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Kalau bentuknya cair ya berapa sendok atau berapa mili ukurannya. Jadi ada aturan pakainya juga dijelaskan. Tuh, mungkin aturan pakainya setelah makan atau setelah sebelum makan itu mungkin seperti itu ya, jadi dijelaskan. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat kita temui dalam produk makanan atau produk obat. Nah, sekarang biasanya apa sih yang kita tulis dalam label? Nah, yang biasanya itu ditulis dalam label ya, label obat biasanya, obat-obatan ya, produk kesehatan. Biasanya juga ada keterangan ini, check well before use. Apa itu check well before use? Kocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, ini biasanya kalau produknya itu berupa produk yang cair ya, jadi dikocok dulu. Biasanya itu untuk sirup-sirup, misalkan obat turun panas ya. Obat turun panas itu ya baiknya karena lama ya tidak dipakai ya dari pabrik, nah terus ke apotek atau ke dokter itu kan di sana itu kan mengendap. Nah, lebih baik dikocok terlebih dahulu. Shake well before use. Kemudian ada keterangan juga, do not accept if the seal is broken. Jadi jangan diterima bila kemasan rusak. Mungkin segelnya rusak atau dusnya itu sudah sobek atau tutup botolnya kok ya sudah terbuka, jangan diterima itu keterangannya. Kemudian ada replace cap after use, tutup kembali setelah digunakan. Nah, ini juga biasanya berupa produk obat-obatan yang cair ya, biasanya di kemasan obat tersebut. Kalau yang tablet atau yang kapsul itu jarang, bahkan jarang kita temui atau tidak pernah kita temui ya. Ini di produk-produk yang cair. Kemudian ada keep refrigerated. Jadi disimpan di lemari es atau lemari pendingin. Tuh. Kemudian ada keterangan juga, keep away from children reach. Jauhkan dari
jangkauan ya, karena mungkin berbahaya ya. Itu karena obat kan juga tidak sembarang orang itu minum obat tersebut ya, hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya ada keterangan keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian ada store in a dry cool place, simpan dalam lemari es atau di tempat yang sejuk. Ya, sebenarnya ini sama, store in dry cool place dengan keep refrigerated itu sama. Ya, simpan dalam lemari es atau tempat yang sejuk. Ini sama, hanya apa ya? Beda kalimat saja, cuma maknanya sama. Nah, for external use only, hanya digunakan untuk pemakaian luar. Nah, biasanya keterangan ini itu ada dalam obat-obatan yang tidak dikonsumsi, ya, obat luka misalkan, yang tidak dikonsumsi hanya untuk pemakaian luar saja. Nah, itu ada keterangan seperti itu, for external use only. Nah, kemudian yang berikutnya, seek medical help in swallow. Nah, segera ke dokter jika tertelan. Nah, untuk produk-produk tertentu ya, mungkin ini obatnya kalian, tetapi kok adiknya kalian ikut minum, sedangkan itu belum waktunya minum, gitu. Nah, ini segera ke dokter jika tertelan. Kemudian by physician prescription only. Jadi hanya dengan resep dokter. Tuh ada keterangan seperti itu. Jadi karena tidak semua produk obat-obatan itu boleh kita konsumsi secara bebas, ya. Ada yang hanya dengan resep dokter boleh dikonsumsi obat tersebut, tetapi ada juga obat-obatan yang ringan yang mungkin dosisnya rendah yang kita bisa beli di apotek yang tanpa resep dokter kok boleh dibeli. Nah, itu juga ada. Tetapi kalau obat-obatan yang hanya boleh dibeli atau digunakan dengan resep dokter, nah itu pasti ada keterangannya by physician prescription only. Tuh, nah ini untuk ya. Tuh. Nah, ini tugas materi label. Nah, saya khususkan untuk food and medicine terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk itu ini tugasnya. Jadi selain yang apa either and neither yang kalian kerjakan, ini saya beri lagi exercise mention all part of the label. Saya nulisnya kurang ya, maaf ya. Ini nanti saya ganti. Nutella. Ya, Nutella. Pasti tahu ya produk ini ya. Iya, ada yang suka? Suka, kebanyakan suka ya, karena kan coklat ini. Nah, Nutella. Nah, sengaja saya pilih yang familiar dengan kalian, karena kan pasti dan mungkin beberapa dari kalian itu ada di produknya di rumah. Jadi kalau tidak begitu kelihatan untuk gambar yang ada di PPT, kalian bisa lihat langsung yang ada di rumah kalian. Ya, tidak usah beli tapi ya, nggak usah dedak beli, ini dilihat aja, bisa di zoom kok. Saya kira ini fotonya juga cukup jelas. Tuh. Nah, tugasnya kalian mention all parts of the label. Ya, sudah jelas ya perintahnya ya? Jelas. Nah, nanti untuk tugas ini kalian tulis, kalian kerjakan setelah kalian menjawab yang either and neither terlebih dahulu. Kalau itu sudah, baru mengerjakan ini. Ya? Ada yang mau bertanya tentang label? Boleh tanya dulu. Ya, nanti seperti yang sudah-sudah, seperti yang Zoom kemarin, nanti materi hari ini akan saya share juga di grup. Kalian silahkan bisa mengunduhnya, bisa di-download nanti untuk belajar lagi di rumah. Ya, jadi yang hari ini tidak sempat nyatet, tidak sempat menulis, ya, karena mungkin belum selesai nulis kok sudah ganti slide ya, nanti bisa dilihat di grup ya, di-download kemudian ditulis kembali materi hari ini di buku kalian. Seperti biasa ya, jadi tidak usah saya minta, saya mengingatkan saja, pokoknya kalau setelah Zoom ya kalian tulis materinya di buku kalian ya, nanti kalau kita sudah tatap muka saya cek satu-satu begitu. Nah, setelah itu baru kalian mengerjakan tugasnya. Gitu ya. Nah, untuk minggu depan ya tidak ada Zoom bahasa Inggris. Saya mau gunakan untuk ulangan harian. Ulangan hariannya lewat Google Form. Ya, nanti linknya akan saya share di grup minggu depan. Ya, jadi minggu depan kalian tidak ada Zoom. Saya gunakan untuk ulangan harian. Materinya saya ambil dari ulangan harian yang chapter 1 dan 2. Ulangan harian chapter 1 dan chapter 2. 3-4-nya belum. Ya. 3-4 belum, yang chapter 1 dan chapter 2 saja dulu. Gitu
Gitu. Kalian persiapkan, dibaca kembali, dibuka kembali materi yang akan kita gunakan untuk ulangan harian. Ya, kalau ada yang mau bertanya, menanyakan materi tersebut, mungkin ada yang belum jelas atau masih bingung, boleh silakan chat saya, silakan WA saya, boleh ya untuk menanyakan materinya. Gitu. Sudah jelas semua? Sudah? Iya, itu ya. Jadi sebelum ulangan harian, tolong tugas-tugasnya dilengkapi terlebih dahulu. Ya, tolong diingatkan juga teman-teman kalian, ya teman-teman sekelas dari grup kelas mungkin ya, dari grup kelas, tolong diingatkan teman-temannya yang belum mengumpulkan, belum mengirimkan tugas bahasa Inggris untuk segera mengumpulkan tugas bahasa Inggrisnya sebelum ulangan harian dilaksanakan. Gitu ya. Ya, itu saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Sehat selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatan dan nggak usah pergi kemana-mana. Ya, di rumah saja. Itu lebih baik. Ya. Okay, see you later. See you.